merah dan menjadi jalan sebagai pelarian bagi Nabi Musa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim, yang mana di dalamnya terdapat petunjuk ya serta rahmat bagi orang-orang beriman. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita bagi orang-orang beriman, dan jika kita mengikuti apa yang beliau syariatkan, insya Allah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Salawat salam semoga tetap tercurahkan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di jalan yang beliau tempuh. Dan semoga kita adalah orang-orang atau salah satu orang yang ada di jalan yang Rasulullah dan para sahabat tempuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah inspiratif yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kisah dari Nabiullah Musa alaihissalam. Sebelum saya mulai mengisahkan tentang kisah Nabi Musa, mari kita dengarkan satu ayat yang sangat menarik ya, yaitu surat Yusuf ayat 111 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Yusuf ini Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini adalah sebuah kisah yang bisa diambil ibroh atau pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Dan sesungguhnya Al-Quran ini bukanlah sebuah kisah atau cerita yang dibuat-buat, melainkan ini adalah sebuah petunjuk dan rahmat yang Allah ingin hadirkan ya kepada kita ya. Baik, sebelum ketika kita ingin mempelajari kisahnya Nabi Musa, maka pertama kali kita akan mengetahui ya bahwasanya Nabi Musa ini hidup di masanya Raja Fir'aun. Jadi kita harus ketahui dulu sejarah Fir'aun. Jadi kisah Nabi Musa ini ya paling lengkap. Nah, kisah Nabi Musa ini banyak sekali disebut di dalam Al-Quran, tapi yang paling lengkap
Allah sebut di dalam surat Qasas ya, Al-Qasas, itu artinya kisah-kisah. Surat Al-Qasas ayat 1 sampai ayat 43. Nah, di awal kisah ini ya, kita akan kisahkan tentang seorang raja yang sangat dolim, yaitu Fir'aun. Nah, jadi Musa ini hidup pada masanya Raja Fir'aun. Nah, Fir'aun ini adalah seorang penguasa yang sangat kejam, sangat dolim ya. Dan Fir'aun ini berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sehingga dengan kesemena-menaan Fir'aun ini, maka Allah ingin menghadirkan di tengah-tengah masyarakat Bani Israel ini seorang penolong, yaitu Nabi Allah Musa. Nah, suatu ketika di tengah-tengah kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun, Allah memberikan mimpi kepada Fir'aun suatu malam ya. Fir'aun diberikan mimpi oleh Allah bahwasanya negeri Mesir atau negerinya Fir'aun ini, di dalam mimpinya tersebut Fir'aun melihat bahwasanya ada sebuah api yang melalap habis atau membakar habis kota Mesir, negeri Mesir atau negerinya Fir'aun ini. Di pagi harinya Fir'aun ini ketakutan dan juga gelisah. Apa arti mimpi yang ia mimpikan semalam itu? Akhirnya Fir'aun memanggil pembesar-pembesarnya ya, mulai dari penasehat-penasehatnya, terus peramal-peramalnya, dan juga para penyihir. Setelah semua penasehatnya berkumpul, Fir'aun mengutarakan mimpinya tadi malam. Wahai pengawal-pengawalku ya, wahai orang-orang terdekatku, aku ingin memberitahu kepada kalian bahwasanya kemarin malam atau tadi malam aku bermimpi bahwasanya aku melihat api yang meluluh lantakkan negeri Mesir ini. Apakah di antara kalian ada yang tahu takwil dari mimpiku tersebut? Itu kata Fir'aun. Tiba-tiba salah satu dari penasehatnya atau dari tukang peramalnya mengatakan bahwasanya, wahai Paduka, izinkan hamba untuk mengartikan mimpi yang Paduka alami semalam. Jadi mimpi Paduka itu mengisyaratkan bahwasanya akan ada atau muncul seorang laki-laki yang akan membahayakan untuk kejayaan kerajaanmu ini. Jadi para peramal tersebut mengatakan akan muncul seorang laki-laki yang akan membinasakan kekuasaan atau kerajaannya Fir'aun. Mendengar perkataan peramalnya, Fir'aun jadi ketakutan. Apakah benar yang dikatakan oleh peramal tersebut? Peramal mengatakan, itulah yang aku bisa artikan dari mimpimu. Sehingga dari informasi yang didapat oleh peramalnya, Fir'aun membuat suatu kebijakan bahwasanya setiap laki-laki atau setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel maka harus dibunuh. Nah, di tengah-tengah undang-undang seperti itulah atau peraturan seperti itulah Nabi Musa lahir. Jadi di masa Fir'aun mengeluarkan peraturan bahwasanya setiap anak laki-laki itu harus dibunuh, maka Nabi Musa lahir. Jadi Fir'aun memberikan pengumuman kepada pasukannya, disuruh menyebarkan, bahkan mendata setiap perempuan yang sedang hamil di negeri Mesir tersebut, terutama khususnya di Bani Israel, didata siapa yang sedang hamil dan kapan melahirkannya. Kalau ketahuan anaknya laki-laki maka harus langsung dibunuh. Masya Allah, ini raja yang sangat dolim ya.
Nah, di tengah-tengah kepanikan yang seperti itu, nah, ibu Nabi Musa merasa panik, ya, merasa panik. Bagaimana jika yang dilahirkannya adalah seorang laki-laki, maka dia pasti akan dibunuh. Singkat cerita, ibunya Nabi Musa melahirkan. Nah, ketika melahirkan, dilihat anaknya ternyata seorang laki-laki. Nah, ibunya Nabi Musa ini sangat bingung. Waduh, bagaimana ini? Anakku laki-laki, sedang pengumuman oleh raja kami yaitu Fir'aun, setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Apa yang harus aku lakukan? Ini saking ketakutannya ibunya Nabi Musa ya. Di tengah-tengah ketakutan ibu Nabi Musa ini, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa untuk memasukkan bayi Nabi Musa atau Musa yang masih kecil ini, disuruh masukkan peti oleh Allah, disuruh oleh Allah memasukkan ke dalam peti, habis itu disuruh untuk menghanyutkan di laut merah, ya. Setelah itu dengan keyakinan kepada Allah, ya, ibu Nabi Musa yang sudah diberikan ilham oleh Allah itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia ambil sebuah peti kecil, dimasukkan Nabi Musa yang masih kecil itu, lantas dibawanya ke Laut Merah. Setelah itu dihanyutkanlah Nabi Musa. Nah, dengan perasaan yang sangat berat ya, ini antara kasih sayang seorang ibu ya, ibu sangat seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya, tapi di sisi lain dengan peraturan raja yang seperti itu, raja yang sangat zalim seperti itu, maka ibu Nabi Musa ini harus rela berpisah dengan anaknya untuk sementara. Akhirnya dihanyutkanlah Nabi Musa oleh ibunya di Laut Merah tersebut. Dan ibunya berkata kepada saudara perempuan Nabi Musa atau kakaknya Nabi Musa, wahai anakku, ikutilah adikmu Musa, ya, ikutilah dia kemana air ini membawa adikmu. Kakaknya Nabi Musa ini secara tanggap dia langsung mengikuti adiknya. Tapi kakaknya Nabi Musa ini tidak polos ya, tidak tiba-tiba mengikuti di pinggir gitu, enggak. Kalau gitu nanti ketahuan sama pasukannya Fir'aun, nanti ketahuan kenapa kamu, bisa-bisa diambil Musa juga disembelih. Tapi ini kakaknya Nabi Musa ini sangat berhati-hati, jadi dia itu mengawasi Nabi Musa ini dari jarak yang sangat jauh. Dia bisa memantau Nabi Musa, tapi pasukannya Fir'aun itu tidak mencurigainya. Nah, setelah diikuti beberapa waktu, ternyata peti Nabi Musa ini hanyut dan masuk ke dalam istana Fir'aun, ya, sampai ke pemandiannya sang istri Fir'aun ya, ada jadi ada sungai yang melewati masuk ke dalam kerajaan Fir'aun. Di situ ada istrinya Fir'aun yaitu Asyah binti Muzahim. Ketika melihat ada sesuatu yang nampak hanyut, Asyah memerintahkan pasukannya untuk tolong diambil peti itu, bawa ke sini, apa yang ada di dalamnya. Asyah binti Muzahim penasaran. Setelah itu diambillah peti tersebut dan dihadapkan kepada Asyah binti Muzahim. Ketika dibuka, ternyata di situ ada Musa kecil. Melihat Musa kecil, hati pemaisuri Fir'aun ini terenyuh. Beliau melihat Musa kecil ini sangat tertarik ya, karena Musa sangat lucu. Habis itu digendong dan dibawa ke istana. Terus setelah itu ditunjukkan kepada Fir'aun, wahai suamiku, engkau boleh membunuh siapapun ya, anak laki-laki, tapi jangan engkau bunuh satu anak ini, karena anak ini sangat
mengagumkan ketika aku lihat dan aku ingin merawatnya. Mendengar permintaan permaisurinya, ya, Firaun agak gusar ini. Gimana ini? Di sisi lain, dari mimpi yang ditafsirkan oleh peramalnya ini adalah sebuah ancaman, ya. Tapi di sisi lain, dengan kasih sayangnya cintanya Firaun kepada istrinya juga tidak tega. Akhirnya Firaun berdiskusi dulu dengan para bawahannya bagaimana. Nah, ketika di tengah-tengah diskusi tersebut, Asyah bintu Muzaim yang sudah terlanjur jatuh cinta pada Musa kecil ini, Musa bayi ini, dia juga berusaha untuk meyakinkan Firaun bahwasanya Musa ini hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa. Kalau kamu tidak percaya bahwasanya Musa ini tidak berdaya dan dia tidak tahu apa-apa, coba kamu hidangkan di hadapan Musa kecil ini roti dan bara api. Kira-kira mana yang diambil Musa? Firaun menuruti kata-kata istrinya, hidangkanlah antara roti dan api. Akhirnya di situ Musa kecil mengambil bara api dan memasukkan ke mulutnya, sehingga lidahnya terbakar oleh bara api tersebut dan Musa menjadi cadel, ya. Itu yang nanti membuat ketika Musa menerima tugas kenabian, Musa berdoa kepada Allah memohon dihadirkan penolong baginya. Akhirnya Allah menganugerahkan kepada saudaranya Musa yaitu Harun untuk menjadi penolongnya Musa untuk menerjemahnya. Nah, setelah itu, setelah kejadian Nabi Musa memakan bara api tersebut, Firaun menjadi yakin bahwasanya anak ini lemah, anak ini tidak tahu apa-apa. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dari anak kecil ini. Singkat cerita, diasuhlah Musa kecil dengan keluarga istana. Nah, Musa kecil membutuhkan yang namanya air ASI. Setelah itu Asyah bintu Muzaim mengumumkan kepada pasukannya disuruh mengumumkan kepada seluruh penduduk Mesir, ya, siapa yang siap untuk menjadi ibu susuan Nabi Musa. Berbondong-bondonglah para wanita untuk berebut untuk menjadi ibu susuannya Nabi Musa. Tapi berkat janji Allah di awal, ya, bahwasanya sebelum Allah memerintahkan ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan Musa ke Laut Merah, Allah berkata, hanyutkanlah Nabi Musa, ya, hanyutkanlah Nabi Musa, dan insya Allah dalam waktu dekat, ya, akan aku kembalikan Musa kepadamu. Jadi perintahnya Allah adalah hanyutkanlah Musa dan nanti akan aku kembalikan Musa kepadamu. Nah, lantas semua ibu susuan yang berdatangan untuk ingin menyusui Musa itu tidak ada satupun yang cocok dengan Musa, karena Allah mengunci mulut Musa untuk tidak menyusu kepada wanita-wanita lain kecuali ibunya sendiri. Singkat cerita, setelah beberapa ibu susuan datang dan berusaha untuk menyusui Musa, tapi Musa tidak mau menyusu kepada mereka dan Musa senantiasa menangis. Melihat kejadian itu, kakaknya yang sudah mengikuti Musa dari tadi itu berusaha untuk mendekat, berkata kepada istri Firaun, wahai tuanku, maukah engkau aku tunjukkan kepada orang, ya, yang akan merawat bayimu itu dan akan berlaku baik kepadanya. Saud Asyah bintu Muzaim, mana orangnya, bawa ke sini. Setelah itu kakak Musa ini langsung kembali ke rumah untuk memanggil ibunya dan diajaklah ibunya ke istana. Setelah ibunya datang, disusuilah Musa oleh ibunya sendiri. Nah, itulah, ini ketika ini turunlah ayat Allah, ya, surat
Al-Khosos, ketika ibunya datang ke kerajaan dan menyusui Nabi Musa. Ini adalah wujud penempatan janji Allah kepada ibunya Nabi Musa, yaitu dijelaskan di surat Al-Qasas ayat 13. Nah, setelah itu, jadi di sini Musa kembali ke pangkuan ibunya ya dengan aman. Nah, dari sini singkat cerita, Nabi Musa tumbuh menjadi remaja, terus dewasa. Ketika di usia remaja menjelang dewasa, ketika akalnya sudah mulai hidup, Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa ini bukan anak dari Fir'aun. Allah berikan hikmah kepada Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa pergi keluar istana Fir'aun ke tengah kota, dan ketika di tengah kota Nabi Musa ini melihat ada dua orang yang sedang bertengkar, berkelahi. Yang satu dari sukunya yaitu Bani Israel, yang satu dari sukunya Fir'aun, yaitu Hipti, orang Hipti. Ketika Musa melihat dua orang yang sedang bertengkar ini, Nabi Musa tergugah hatinya ya, untuk menolong orang yang dari Bani Israel ini. Setelah itu majulah Nabi Musa dipukullah lelaki ini. Dengan sekali pukul langsung mati. Nah, ini adalah keistimewaan para nabi ya. Jadi seorang nabi itu mempunyai kekuatan 10 kali lipat laki-laki biasa. Jadi sekali pukul langsung mati. Setelah itu Nabi Musa ketakutan ketika melihat yang dipukul ini mati, dan Nabi Musa mengatakan ini adalah perbuatan saya. Nabi Musa ketakutan ya pasca kejadian itu. Setelah itu beberapa hari kemudian, selang 1-2 hari, Nabi Musa melihat lagi ketika keluar kota ada orang yang berkelahi lagi, yaitu dari kalangan Bani Israel dan orang Hipti lagi. Di situ Nabi Musa dimintai tolong oleh Bani Israel. Ketika dimintai tolong, Nabi Musa ingin maju, ingin memukul lagi. Di situ diingatkan, atau orang Hipti ini dari kalangan dari Fir'aun ini bilang, "Wahai Musa, apa engkau ingin memukul lagi dan ingin membunuh seperti orang yang kau bunuh kemarin? Sungguh engkau bukanlah orang-orang yang ingin membuat perdamaian di antara kami." Mendengar apa yang dikatakan oleh orang Hipti ini tersebut, maka Musa mengurungkan niatnya dan berkata, sesungguhnya kepada Bani Israel, sesungguhnya kamu bukanlah orang yang benar. Kemudian dari ujung kota ada orang yang berteriak-teriak dan menasihati Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya Fir'aun dan para penggawanya ingin merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu. Mereka ingin membunuhmu. Maka saranku, pergilah engkau dari negeri Mesir ini." Mendengar apa yang dikatakan oleh lelaki tersebut, Musa kemudian bergegas untuk pergi meninggalkan kota Mesir dengan keadaan takut. Dan di situ Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah aku dari sesuatu yang buruk terhadapku." Kemudian Nabi Musa pergi tanpa arah dan tujuan ya. Dan Nabi Musa tetap berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tuntunlah aku. Ya, tuntunlah aku ke jalan yang aman ya Allah." Sampailah ya dari arah yang dengan doa yang dipanjatkan Nabi Musa ini, dan Nabi Musa nggak tahu dia ke arah mana. Tibalah dia ke kota Madian, yaitu kotanya Nabi Syuaib. Ketika perjalanan tersebut ya, Nabi Musa merasa capek dan beliau berteduh di sebuah pohon. Ketika beliau sedang berteduh, beliau melihat ada dua orang gadis yang sedang mengembala dan ingin memberikan minum untuk ternaknya, tapi karena masih antri ya, karena itu ada satu sumur
yang mana sumur itu untuk memberi makan, memberi minum untuk hewan-hewan ternak ya. Para penggembala di situ, penggembala itu para lelaki, dan dua orang wanita tersebut ternyata wanita yang sangat mulia. Mereka adalah putri dari Nabi Syuaib. Hanya dua wanita tersebut tidak memberi minum para gembalanya sebelum para penggembala laki-laki itu selesai memberi minum. Jadi mereka menahan diri. Setelah itu, ketika melihat kejadian itu, Nabi Musa menghampiri mereka. Wahai, kenapa kalian kok tidak memberi minum kepada hewan peliharaan kalian atau gembalaan kalian? Dua wanita tersebut mengatakan, sesungguhnya kami tidak bisa berdesak-desakan dengan para lelaki. Kami biarkan mereka menyelesaikan memberi minum kepada gembalanya, itu baru kami akan ke sana dan memberi minum pada gembala. Itulah yang harus kita ambil pelajaran ya, bagi para wanita di masa sekarang ini. Lihatlah, kita belajar dari bagaimana putri-putri Nabi Syuaib itu menjaga kehormatannya. Jadi ketika ada lelaki yang berkumpul, mereka tidak mendekat, tidak berusaha untuk menarik perhatian, justru mereka menjauh. Setelah itu, melihat kejadian itu, Nabi Musa mengatakan kepada dua wanita tersebut, bagaimana kalau aku membantu kalian? Melihat tawaran Musa, kedua wanita tersebut mempersilahkan, silahkan jika engkau berkenan untuk membantu kami. Dibawalah para gembalaan putri-putri Nabi Syuaib ini untuk diberi minum. Setelah diberi minum selesai, pulanglah kedua anak Nabi Syuaib ini beserta gembalanya. Nabi Musa tetap di situ, kembali lagi berteduh di pohon yang satunya. Sesamanya di rumah, dua putri Nabi Syuaib ini bercerita kepada bapaknya, yaitu Nabi Syuaib, tentang kebaikan Nabi Musa. Nabi Syuaib menyuruh anaknya untuk memanggil lelaki baik tersebut, yang tidak lain adalah Nabi Musa, untuk dijamu di rumahnya sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu kedua putrinya untuk memberi minum. Nah, berangkatlah satu di antara dua putri Nabi Syuaib untuk memanggil ya, atau untuk mengundang Nabi Musa ke rumahnya. Nah ini juga hal yang bisa kita ambil ya, pelajaran. Kalau tadi kita jadi untuk menjaga diri ya, tadi kita bisa ngambil ibroh, wanita yang baik itu seharusnya menjauhkan diri dari kerumunan laki-laki ya, biar tidak menjadi pusat perhatian. Nah sekarang untuk laki-laki, jadi kita lihat ibroh ini, ketika Nabi Musa diundang ke rumahnya Nabi Syuaib, karena Nabi Musa ini kan nggak tahu ya, nggak tahu tempatnya rumah Nabi Syuaib, maka putri Nabi Syuaib kan berjalan di depannya. Ya. Ketika berjalan di depannya, Nabi Musa kan melihat bentuk tubuh, melihat cara berjalannya, nah, melihat sesuatu yang seperti itu, Nabi Musa menundukkan pandangannya. Ketika menundukkan pandangannya, Nabi Musa berpikir, aku tidak bisa kalau seperti itu. Di depanku ada seorang wanita dan aku tidak boleh melihat sesuatu yang bisa menjerumuskanku kepada sesuatu hal yang buruk. Maka Nabi Musa berteriak kepada putri Nabi Syuaib, wahai, bagaimana kalau semisal aku yang ada di depan dan kamu ada di belakang? Itulah akhlak mulia Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa ini bisa menundukkan pandangannya terhadap seseorang yang bukan mahramnya ya. Jadi putrinya Nabi Syuaib ini yang berjalan di depannya ya, yang bukan mahramnya ini, Nabi Musa lantas menyuruh
putrinya Nabi Syuaib ini untuk bergeser ke belakang dan dia yang berjalan di depan. Inilah ya akhlak yang baik dari Nabi Musa alaihissalam ya, yang bisa kita teladani sebagai kaum Adam ya, bagi para lelaki pada saat ini. Terus bagaimana kalau Nabi Musa ini berjalan di depan, lantas anaknya Nabi Syuaib ini berjalan di belakang, bagaimana bisa tahu kan gitu. Nah, ini cara yang unik. Nabi Musa mengatakan kepada putri Nabi Syuaib, aku akan berjalan di depan. Nanti ketika waktunya belok, kamu ambil batu lempar. Kalau mau belok kanan lempar ke kanan, kalau mau belok kiri lempar ke kiri. Itulah cara menunjukkan jalan. Nah, Masya Allah, sangat luar biasa. Di sini ada dua insan ya. Yang satu tadi putri Nabi Syuaib itu yang pandai dalam menjaga kehormatannya ya. Dan di sini kita lihat ada sosok ya laki-laki yang sangat luar biasa juga, yaitu Nabi Musa, yang dia bisa menundukkan pandangannya kepada sesuatu yang bukan mahramnya. Masya Allah, ini adalah akhlak-akhlak terpuji ya, akhlak-akhlak terpuji, orang-orang yang sangat mulia yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran dan layak sekali bagi kita untuk mengambil pelajaran dari kisah kita. Baik, Nabi Musa sampailah ke rumah Nabi Syuaib, dan di rumahnya ini Nabi Musa mengutarakan semua kisahnya yang terjadi kepadanya kepada Nabi Syuaib. Setelah itu Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa untuk dalam rangka menenangkan ya, tenanglah, sesungguhnya engkau saat ini telah aman dari orang-orang zalim tersebut. Setelah itu Nabi Musa makan bersama keluarga Nabi Syuaib ya, karena dijamu berucapan terima kasih. Setelah itu Nabi Syuaib menawarkan kepada Nabi Musa, wahai anak muda, saya lihat engkau adalah orang yang sangat baik, engkau adalah orang yang kuat, maka aku menawarkan kepadamu untuk aku nikahkan ya dengan salah satu putriku. Apakah engkau mau? Dengan mahar engkau mengembalakan ternakku selama 8 tahun, atau kalau engkau ingin melebihinya atau melengkapinya menjadi 10 tahun, itu adalah tentu sangat baik. Dan ini menjadi janjiku atas aku dan dirimu. Mendengar tawaran Nabi Syuaib, Nabi Musa menerima ya. Dan 10 tahun dinikahkanlah Nabi Musa dengan putri Nabi Syuaib. Setelah menikah ya, beberapa selang waktu Nabi Musa izin kepada mertuanya yaitu Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir beserta istrinya. Diizinkanlah Nabi Musa untuk pergi ke Mesir beserta istrinya. Nah, di tengah perjalanan, di gelapnya malam tersebut, Nabi Musa melihat ada sebuah cahaya dari sebuah gunung ya, dari sebuah bukit seperti itu. Habis itu Nabi Musa berkata kepada istrinya, tunggulah di sini, aku akan mengambil api itu untuk menerangi kita ya. Setelah itu Nabi Musa pergi ke atas bukit tersebut, dan ternyata itu adalah Gunung Tursina ya. Disitulah Nabi Musa mendapatkan SK kenabian ya, mendapatkan gelar kenabian dari Allah. Ketika naik ke gunung tersebut ya, di lembah suci tua itu, Allah berkata kepada ketika sampai di situ, Allah berkata, wahai Musa, akulah rohmu, akulah Allah. Mendengar itu Nabi Musa awalnya ketakutan, siapa ini? Nggak ada orang, nggak ada suaranya kan. Jadi Allah berkata langsung kepada Musa,
belah rohku. Dan di situ Nabi Musa, Allah mengatakan kepada Musa, apa yang kau bawa Musa? Ini adalah tongkatku sebagai jalan petunjukmu, sebagai alatku untuk bertumpu, dan alatku untuk mencari akan ternak. Di situ Allah perintahkan, lemparkanlah tongkatmu itu. Dilemparkanlah tongkat Nabi Musa dan jadilah ular. Setelah jadi ular, bergerak-gerak, Nabi Musa ketakutan. Terus dia mau lari, dipanggil oleh Allah, jangan engkau lari wahai Musa, sesungguhnya ular itu tidak berbahaya bagi engkau. Ini adalah mukjizat yang akan aku berikan kepada engkau, ya, karena engkau akan aku suruh untuk menemui Fir'aun, ya, untuk memperingatkan Fir'aun. Setelah itu Nabi Musa kembali, dan tongkat yang awalnya tadi menjadi ular kembali seperti semula menjadi tongkat. Diambillah tongkat tersebut. Setelah itu Allah juga memerintahkan untuk memasukkan tangan Musa itu ke ketiaknya sebagai mukjizat yang kedua. Diletakkanlah kedua telapak tangannya ke ketiak. Setelah dikeluar, maka tangan Nabi Musa menjadi putih berkilauan, putih bersih berkilauan. Itu juga sebagai mukjizat bagi Nabi Musa, bagi bekal bagi Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Di situ Nabi Musa berkata kepada Allah, atau memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah bagiku penolong, ya, yang bisa membantuku untuk berdialog kepada Fir'aun, karena sesungguhnya aku kesulitan dalam berbicara. Ini berkaitan dengan kisah Musa ketika kecil, ya, ketika memakan bara api, ya. Jadi dengan kejadian itu Allah mengangkat saudara Musa, yaitu Harun, sebagai teman dakwah Nabi Musa. Setelah itu berangkatlah keduanya untuk menemui Fir'aun. Nah, ketika ini Fir'aun sudah semakin menjadi-jadi. Kalau di awal tadi ketika Musa belum ada, dia sudah semena-mena, sudah dolim, kejam, kan gitu. Ketika Musa ini sudah mendapatkan perintah berdakwah kepada Fir'aun, ternyata Fir'aun sudah menjadi-jadi. Bahkan Fir'aun telah dia telah mengaku menjadi Tuhan. Nah, dari sinilah ketika Musa dan Harun menghadap Fir'aun, berkata keduanya, wahai Fir'aun, sesungguhnya kami diutus oleh Rob, oleh Tuhanku dan Tuhanmu, membawa peringatan untukmu. Mari ini tobat, kembalilah ke jalan Tuhan. Fir'aun di situ marah, mengatakan, apakah ada Tuhan selainku? Tidak ada Tuhan selainku. Nah, ini ya sudah melampaui batas ini Fir'aun. Nah, ketika seperti itu Nabi Musa mengatakan bahwasanya yang namanya Tuhan itu bisa menghidupkan dan mematikan. Apakah engkau bisa? Begitu. Fir'aun mengatakan, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau tidak percaya, Fir'aun menyuruh 2 orang untuk dipanggil. Setelah menghadap 2 orang, dibunuhlah salah satunya. Itu aku bisa menghidupkan dan mematikan. Kamu lihat, saat yang satu hidup, yang satu mati. Tapi bukan itu yang dimaksud Nabi Musa. Bukan membiarkan orang yang sudah hidup dibiarkan hidup, orang yang sudah hidup terus dimatikan, tidak seperti itu. Tapi karena seorang nabi itu mempunyai sifat wajib, ya, salah satunya adalah mereka itu cerdas, ya. Maka Nabi Musa berkata, apakah engkau bisa, kalau engkau benar-benar mengaku Tuhan, apakah engkau bisa menerbitkan matahari yang awalnya dari timur tenggelam di barat? Apa engkau bisa menerbitkan matahari dari barat dan tenggelam di timur?
melihat atau mendengarkan pernyataan Musa ini, Fir'aun sangat marah sekali. Nah itu Fir'aun menantang Musa, wahai Musa, jika engkau benar, ya apa yang kau katakan itu benar, maka tunjukkanlah kepada kami tentang kebenaran tersebut. Nabi Musa menerima tawaran Fir'aun ini untuk membuktikan kebenaran apa yang dibawa. Tapi lagi-lagi Musa dengan strateginya, Musa nggak ingin menunjukkan di situ. Musa menyuruh, aku akan menerima tantanganmu, aku akan menunjukkan kebenaran apa yang aku katakan ini. Tapi kumpulkanlah orang-orang, ya, agar mereka menyaksikan, ya. Nah, di situ di masanya Fir'aun itu mempunyai suatu waktu, ya, punya waktu untuk mengumpulkan di hari upacara apa itu, mengumpulkan banyak rakyat dari penjuru manapun itu dikumpulkan. Nah itu adalah strategi dakwahnya Nabi Musa. Jadi sekali dakwah itu, kalaupun Fir'aun nggak sadar, nanti siapa tahu rakyatnya sadar. Nah, dikumpulkanlah penyihir hebat Fir'aun, ya, untuk mengalahkan Musa. Jadi Fir'aun ini menyuruh pasukannya untuk menyurati penyihir hebat untuk datang ke istana untuk mengalahkan Musa. Barang siapa yang bisa mengalahkan Musa, maka Fir'aun akan memberikan imbalan yang sangat luar biasa. Singkat cerita, hari yang ditentukan telah tiba. Nah, di situ para penyihir Fir'aun melemparkan tongkat-tongkat mereka, dan tongkat-tongkat mereka menjadi ular-ular yang sangat banyak. Pada mulanya Nabi Musa ketakutan melihat banyaknya ular tersebut. Nah itu datang perintah dari Allah, wahai Musa, janganlah kau takut, lemparkanlah tongkatmu. Musa melemparkan tongkatnya. Ketika dilemparkan tongkatnya, ternyata tongkatnya Nabi Musa ini juga berubah menjadi ular. Tapi ularnya ini lebih besar daripada ularnya para penyihir, dan dimakanlah ular-ular tersebut. Nah, para penyihir ketika menyaksikan kejadian tersebut, karena mereka percaya dengan apa yang Nabi Musa bawa. Karena kenapa? Sihir itu pada dasarnya itu tidak bisa merubah sesuatu, ya. Jadi dari tongkat terus menjadi ular tidak bisa. Sihir itu hanyalah jenis menghalangi pandangan orang yang melihat. Seolah-olah jadi semisal kayak tongkat bisa jadi ular, itu sebenarnya tetap, yang namanya tongkat tetap tongkat. Tapi jenis para penyihir itu menyihir mata-mata orang yang melihat, sehingga tongkat yang mereka lempar tadi seolah-olah menjadi ular. Padahal sebenarnya penyihir itu juga melihat, itu tetaplah tongkat. Beda dengan ketika tongkatnya Nabi Musa dilempar, itu benar-benar menjadi ular. Disitulah para penyihir Fir'aun ini sadar, ternyata yang disampaikan Musa ini adalah kebenaran, dan ini adalah dari Rob yang pencipta alam semesta ini. Disitulah penyihir Fir'aun mengakui kebenaran apa yang Nabi Musa bawa, dan mereka beriman kepada Nabi Musa. Melihat kejadian ini, Fir'aun tambah murka, ya, dan menghukum semua penyihir yang didatangkan yang beriman kepada Musa. Dengan hukuman mereka dihukum dipotong, ya, dipotong antara tangan dan kaki, menyilang. Bahkan ada yang dibunuh. Tapi para penyihir tersebut yang beriman kepada Nabi Musa, karena melihat kebenaran ini, mereka tidak takut. Tidak apa-apa engkau bunuh kami lebih baik ini mati dalam keadaan beriman. Singkat cerita, di situ pun juga istri Fir'aun yaitu Asya binti Muzam juga beriman kepada apa yang dibawa Nabi Musa, sampai beliau juga disiksa sampai meninggal, sampai menemui ajalnya. Setelah itu Fir'aun dan Musa tetap dalam keadaan yang dengan keadaan yang bermusuhan, sehingga Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk
mengejar Nabi Musa dan pengikutnya dengan yang tidak berimbang ya ini ya. Pasukan Fir'aun yang sangat banyak dan pengikut Musa yang jauh kalah banyak ya dari tentaranya Fir'aun, sehingga Musa dan para pengikutnya ini bisa disudutkan oleh Fir'aun di Laut Merah. Ketika di Laut Merah tersebutlah Allah menurunkan mukjizat yang selanjutnya kepada Nabi Musa, yaitu tongkat yang dibawa Nabi Musa itu ketika dipukulkan ke Laut Merah, hanya itu bisa terbelah Laut Merah, bisa membelah Laut Merah dan menjadi jalan sebagai pelarian bagi Nabi Musa. Setelah itu setelah dipukul ya, larilah Nabi Musa dan para pengikutnya menyeberang ke Laut Merah. Setelah sampai ke ujung, pasukan pasukannya Fir'aun ini ikut juga menyeberang. Setelah di tengah-tengah, Nabi Musa setelah sampai dari ujung ya, setelah sampai dari daratan lagi, dan pasukan Fir'aun ini sampai tengah-tengah lautan, Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan kembali tongkatnya ke laut dan tertutuplah kembali dan membinasakan Fir'aun. Nah, dari kisah Musa ini banyak sekali ibrah dan hikmah yang bisa kita ambil sebagai orang beriman. Bahwasanya mungkin jika kita benar-benar yakin dan beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan pertolongannya kepada kita, akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Contoh seperti hal yang dialami oleh ibunya Nabi Musa ya, ketika dia yakin dengan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Laut Merah. Setelah dia yakin kepada Allah dan menghanyutkan, dikembalikanlah Nabi Musa ke pelukannya ibunya dengan aman. Setelah itu juga yang terakhir ini tadi, ketika kita beriman kepada Allah, ternyata Allah senantiasa menolong Nabi Musa ya. Dari pelariannya dia ketemu dengan Nabi Syuaib. Habis itu ketika dakwah dibantu oleh saudaranya Harun, sampai Allah bantu ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun bisa membelah lautan. Nah, yang pelajaran kedua adalah ketika orang yang zalim seperti Fir'aun ya, dimanapun dia berada, di zaman manapun jika ada orang yang zalim yang berani kepada Allah, atau apalagi sampai mengaku bahwasanya dialah adalah Tuhan, maka orang-orang yang seperti itu akan mengalami hal yang serupa dengan hal yang dialami oleh Fir'aun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah yang sangat luar biasa ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua ya. Dan kalaupun ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan itu katanya dari Allah, kalaupun ada kekurangan dari penyampaian saya, itu adalah kekurangan saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.